Dari saudagar kaya menjadi pejuang iman. Part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan mengisahkan sosok luar biasa, Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat Nabi yang hartanya melimpah, tapi hatinya ringan berbagi. Saking luar biasanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkannya di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pengetahuan awal kehidupan Abdurrahman lahir sekitar 10 tahun setelah tahun gajah dari keluarga Quraisy yang terpandang. Ibunya, Ashifah binti Auf, ayahnya Auf bin Abdu Auf. Sebelum Mesir, Islam, namanya Abdul Amr bin Aufan. Lalu Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman bin Aufan, hamba Allah yang maha pengasih. Secara fisik ia tampan, gagah, kulit cerah, bahu lebar, tutur halus. Tapi yang paling menonjol, akalnya cerdas dan hatinya bersih. Sejak muda ia menjauhi mabuk-mabukan, berhala, dan semua kebiasaan jahiliyah. Kemiripannya dengan Abu Bakar dan Utsman bin Affan sering disebut-sebut. Sama-sama lembut, jujur, dan berhati tenang. Mus pedagang muda Mekah. Dari usia belasan, Abdurrahman sudah keliling negeri membawa dagangan. Ia tekun, sabar, dan paham etika perdagangan. Berbekal keuletan, ia menjadi salah satu saudagar paling kaya di Mekah. Meskipun sukses, ia tetap rendah hati, membantu yang lemah, dan tak pernah menipu timbangan. Namun di balik kemewahan itu, hatinya selalu mencari kebenaran. No one masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam. Suatu hari, Abu Bakar mendatangi sahabat lamanya, Abdurrahman bin Auf. "Wahai Abdurrahman, aku datang membawa kebenaran dari Allah." Nabi yang dijanjikan telah datang. Ujar Abu Bakar. Abdurrahman bertanya banyak hal. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah melalui Abu Bakar, hatinya mantap. Ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Sejak saat itu, tercatatlah ia di antara Muslim awal Makkah. Ujian pertama dan hijrah. Masuk Islam berarti siap menanggung resiko. Ia dicaci oleh Quraisy, bahkan disiksa. Namun imannya tak goyah. Rasulullah lalu memberi izin hijrah ke Habasyahiku, kemudian ke Madinah. Di hijrah kedua inilah ujian besarnya datang. Harta yang ditinggalkan di Mekah dirampas seluruhnya. Abdurrahman tiba di Madinah hanya dengan pakaian di badan. Rasulullah kemudian mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' Inna Tokim, saudagar kaya dari kaum Ansar. Sa'ad menawarkan separuh hartanya, bahkan bersedia menceraikan salah satu istrinya agar dinikahi Abdurrahman. Bentuk solidaritas yang menakjubkan. Namun Abdurrahman menolak halus. "Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saja di mana jalan menuju pasar." Jawaban singkat yang menunjukkan harga diri dan kerja keras. Bangkit di pasar Madinah, dengan tangan kosong ia memulai segalanya dari nol. Ia meminjam beberapa cangkul dari pedagang untuk dijual lagi, bayar setelah laku. Sedikit demi sedikit ia mendapat kepercayaan orang Madinah. Ketika menyusuri pasar utama, ia melihat keadaannya sempit, kotor, dan harga sewa sangat mahal. Dari situ muncul ide brilian, mendirikan pasar baru, kunus di tanah kosong sebelah pasar lama. Tidak ada sewa, hanya bagi hasil seikhlasnya bagi para pedagang miskin. Tak butuh waktu lama, pasar barunya ramai. Pedagang kecil hidup, pembeli senang, dan Abdurrahman kembali memiliki pemasukan. Dari pasar inilah ia meniti kejayaan baru. Kali ini dibangun dari kejujuran, bukan warisan kekayaan lama. 6 strategi dagang ala Abdurrahman bin Auf. 1. Las, untung kecil tapi laris. Harga bersahabat membuat rezeki mengalir deras. 2. Transaksi tunai. Menghindari riba dan mempercepat perputaran modal. Kejujuran total. Barang bagus dikatakan bagus, yang kurang disampaikan jujur. 4. PK terhadap kebutuhan pasar. Melihat peluang dari masalah, seperti pasar baru yang ia bangun. 5. Mengejar keberkahan, bukan sekadar keuntungan. Rasanya bisnis sebagai ibadah. Dan menjaga kualitas. Barangnya bagus, pelayanannya ramah, pelanggan percaya penuh. Sebentar saja, namanya kembali harum sebagai pedagang tersukses di Madinah. Tapi kali ini ia belajar bahwa kekayaan sejati datang ketika niat lurus dan hati terpaut pada Allah. Sampai di sini part 1. Kisah Abdurrahman belum berakhir. Di bagian berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana kekayaannya menjadi sumber keberkahan bagi seluruh penduduk Madinah.
dan bagaimana ia menutup hidupnya dengan luar biasa indah.